Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Munawar Abdullah. Hari ini saya akan membawakan telaah ilmiah dengan judul Langkah-langkah pemeriksaan lapangan pandang Humphrey yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Lapang pandang adalah bagian dari ruang yang dilihat oleh seseorang dan dirasakan seseorang ketika memusatkan pandangan pada satu titik. Lapang pandang yang normal adalah dapat melihat lebih dari 90 derajat ke arah temporal, 60 derajat secara nasal dan superior, dan 70 derajat secara inferior. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan lapang pandang secara dini dan pemantauan lapang pandang bagi yang telah mengalami kelainan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar pembaca lebih memahami mengenai HVFH serta cara menggunakannya. Berikut ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah anatomi mata. Indera penglihatan melibatkan mata dan serangkaian lensa yang menyusunnya. Lalu ada retina, saraf optik, kiasma optik, saluran optik, nuklei geniculatum lateral, talamus, dan saluran geniculatorakrim yang menonjol di korteks occipital. Bola mata berbentuk bulat dengan panjang maksimal 24 mm. Dengan bagian anterior bola mata memiliki lengkungan yang lebih cembung sehingga terdapat dua lengkungan berbeda. Bola mata dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu ada lapisan sklera, yang bagian terdapatnya disebut kornea, lalu ada lapisan uvea, dan yang terakhir ada lapisan retina. Retina adalah lapisan sel dengan ketebalan mulai dari 100 mikrometer pada tepinya hingga maksimum sekitar 300 mikrometer pada tepi foveal. Secara anatomi, saraf optik dimulai dari kepala saraf optik, tetapi secara fisiologis dan secara fungsional, di dalam lapisan sel ganglion yang menutupi seluruh retina dan berlanjut ke kiasma optikum. Saraf optik dapat dibagi menjadi 4 area topografi, yaitu intraokular, intraorbital, intrakanalikular, serta intrakranial. Serabut ekstramakula dari retina infranasal menyeberang ke arah anterior di kiasma pada Wilbrani sebelum masuk ke dalam traktus opticus. Serabut supranasal ekstramakula menyeberang langsung ke saluran yang berlawanan. Serabut temporal ekstramakula berjalan langsung melalui kiasma menuju traktus opticus sebagai kumpulan serabut yang tidak bersilangan. Traktus opticus berasal dari bagian posterior kiasma opticus secara bilateral dengan panjang sekitar 4-5 cm. Traktus optik kiri dan kanan melewati tangkai otak kiri dan kanan dan berakhir di lateral geniculata badis kiri dan kanan masing-masing, di mana neuron berubah sebagai mestinya. Setiap traktus opticus terdiri dari serabut-serabut dari retina temporal ipsilateral dan retina nasal kontralateral. LGN merupakan struktur berbentuk jamur di talamus posterior yang menerima sekitar 70% serat saluran optik di dalam 6 lapisan gray matter dan white matter yang bergantian. Seperti yang sudah disinggung tadi, jalur visual itu dimulai dari retina. Lalu impuls dari fotoreseptor disalurkan ke kiasma optik melalui saraf optik masing-masing mata. Jadi dalam kiasma, serabut retina terpisah menjadi traktus optikus kanan dan kiri. Setiap saluran optik membawa informasi untuk bidang penglihatan masing-masing. Sebagai contoh, traktus optikus kanan terdiri dari serabut dari retina temporal ipsilateral dan retina nasal kontralateral. Traktus optikus yang badan selnya berada di lapisan sel ganglion retina, kemudian bersinaps di nukleus geniculator lateral. LGR menerima serat dari traktus optikus yang sesuai. Lapisan 1, 4, dan 6 menerima input dari serat saluran optik yang disilangkan, sedangkan lapisan 2, 3, dan 5 menerima input dari serat yang tidak disilangkan. Lapisan 1 dan 2 mewakili jalur magnoseluler yang berkaitan dengan pendeteksian gerakan. 4 lapisan sisanya mewakili jalur parvoseluler yang bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan ketajaman visual. Serabut-serabut selanjutnya
lebih lanjut saat mereka melakukan perjalanan ke korteks visual primer. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan untuk membantu melokalisasi lesi pada jalur visual aferen, memperlihatkan pola kehilangan penglihatan dan mengukur defek. Pemilihan teknik pemeriksaan lapang pandang bergantung pada tingkat akurasi yang diperlukan dan kemampuan pasien untuk bekerja sama. Pemeriksaan lapang pandang yang paling sederhana adalah uji konfrontasi. Selain itu, pemeriksaan lapang pandang juga dapat dilakukan dengan Amsler gate, kampimetri, serta perimetri. Indikasi dilakukannya pemeriksaan lapang pandang adalah yang pertama untuk mendiagnosis dan menilai perkembangan glaukoma, yang kedua untuk menilai kondisi neurologis yang berkaitan dengan jalur penglihatan, yang ketiga mendokumentasikan defek lapang pandang dan menilai perkembangan penyakit retina dan kondisi inflamasi, yang keempat membuat sertifikat disabilitas penglihatan atau surat izin mengemudi, yang kelima mengevaluasi kehilangan penglihatan yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu catatan pertama pemeriksaan lapang pandang berasal dari Hippocrates yang ada pada akhir 1/5 abad sebelum Masehi, ketika ia mengamati dan menggambarkan heminopsia. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, beberapa peneliti mulai mengembangkan alat pemeriksaan lapang pandang otomatis. Dr. Andes, John Erlin, dan George W. Tante mengembangkan salah satu perimeter otomatis pertama. Pertama-tama, letakkan kepala pasien pada sandaran dagu di depan layar komputer. Yang kedua, tutuplah salah satu mata pasien. Lalu yang ketiga, beritahu pasien untuk memusatkan perhatiannya pada titik pusat dan diusahakan untuk tetap fokus pada titik tersebut. Lalu yang keempat, berikan rangsangan yang terdiri dari titik-titik cahaya putih yang diproyeksikan satu persatu ke layar dan disajikan secara teracak. Lalu yang kelima, minta pasien untuk memberikan sinyal deteksi titik putih dengan menekan bel. Lalu yang keenam, ukuran rangsangan dijaga agar tetap sama tetapi kecerahannya bervariasi. Lalu ini adalah contoh hasil pemeriksaan Humphrey yang pada nomor 1 itu merupakan indeks reliabilitas dari pemeriksaan itu sendiri. Lalu yang nomor 2 itu adalah threshold value-nya. Untuk nomor 4 dan nomor 5 adalah peta total deviasi. Lalu nomor 6 dan 7 adalah peta pola deviasi. Untuk nomor 8 itu adalah Galcom Hemifield Test. Untuk yang ke-9 adalah indeks lapang pandang. Lalu yang ke-10 ada simbol probabilitasnya. Yang ke-11 itu adalah gaze tracking. Jadi